Kalau kalian lagi nyari Nintendo Switch untuk tahun 2022, gue punya rekomendasi buat kalian. Nggak usah ragu lagi untuk pilih Nintendo Switch OLED. Yang kayak begini. Nintendo Switch OLED ini emang beda dari Nintendo Switch yang lainnya karena ya sesuai namanya, layarnya sudah menggunakan layar OLED atau yang biasa kalian sebut sebagai layar OLED. Nah, apa sih bedanya Nintendo Switch OLED ini dengan Nintendo Switch versi 1 atau versi 2 yang udah lebih dulu dirilis? Dan kenapa gue bilang kalau kalian pengen beli Nintendo Switch di 2022, jangan nanggung-nanggung, langsung aja beli yang Switch OLED ini. Yuk kita bahas. Nintendo Switch OLED ini hadir dengan layar yang tentu aja berbeda. Panelnya nggak lagi menggunakan panel IPS, tapi menggunakan panel OLED atau panel OLED. Kayak mungkin udah kalian tahu, di handphone kalian ada yang pakai IPS dan ada yang pakai OLED. Layar OLED itu tentu aja warnanya lebih vibrant, lebih keluar. Dan juga warna hitamnya itu lebih pekat. Jadinya, kalau side by side kalian bandingin antara Switch versi 1 dan versi 2 dengan si Switch OLED ini, tentu aja warna dan juga kecerahan dari si Switch OLED ini menang. Nggak bisa dikalahin sama si Switch versi 1, versi 2, apalagi sama yang Lite. Kalau kalian ngincer sebuah kepekatan layar yang emang pekat banget, Switch OLED ini juga ngasih warna hitam yang pekat. Tapi kalau kalian berharap di menu Nintendo Switch versi Dark Mode itu hitamnya pekat, kalian nggak bakal dapet. Karena versi Dark Mode dari Nintendo Switch ini hitamnya nggak pekat, melainkan warna abu-abu tua, kayak begini. Bukan cuma masalah warna dan kepekatan hitam yang berbeda antara Switch OLED dengan Switch versi 1, versi 2, dan juga Switch Lite, tapi juga ukuran layarnya. Ukuran layar dari Switch OLED ini lebih besar ketimbang versi 1 dan versi 2. Tentu aja, ukuran lebih besar ini juga menghasilkan bezel yang lebih tipis ketimbang layarnya versi 1 dan versi 2. Gue bukannya nggak suka sama Switch versi 1 dan versi 2, terutama versi 2 yang emang secara battery life juga udah oke banget. Tapi bezelnya yang agak tebel itu bikin si Switch versi 1 dan versi 2 itu kayak outdated. Sementara kalau kalian pegang Switch OLED ini langsung, aduh ini terasa beda banget. Waktu itu gue sempat bikin video unboxingnya, langsung unboxing semua jenis Switch, mulai dari Switch Lite, Switch versi 2, dan juga Switch OLED. Dan ya, di situ gue ngerasain banget dan gue langsung bisa milih Switch mana yang mau gue pakai harian dan mana yang akan langsung gue jual. Akhirnya nggak seberapa lama gue langsung jual si Switch yang versi 2. Kenapa? Karena feels yang lebih modern, jauh lebih bagus daripada si Switch versi 2. Oke, karena kita masih ngomongin layar, sekalian aja gue bahas beberapa isu yang katanya muncul di layar Switch OLED ini. Isu-isu yang muncul itu konon katanya ada di masalah burn-in dan juga green tint. Untuk burn-in, ya seperti yang kalian tahu, layar OLED itu emang rentan untuk burn-in alias screen retention. Burn-in dan screen retention itu kira-kira gue contohin gambarnya kayak gini lah, gue cari gambarnya di Google. Dan seorang YouTuber di Amerika sana, Wolfden, dia udah nyoba untuk nyalain Switch OLED-nya berminggu-minggu, memunculkan gambar yang statis dan juga dengan brightness yang paling maksimal. Itu nggak kejadian apa-apa, masih nggak masalah dan nggak kejadian burn-in sama sekali. Ya memang ada sedikit saturasinya agak turun gitu di warna biru, tapi tidak terjadi burn-in. Berminggu-minggu non-stop di brightness yang maksimal. Itu berarti kalau misalnya kalian main Switch yang di posisinya kayak 1-2 jam atau maksimal 4 jam setiap hari, harusnya nggak masalah. Dan bisa lama banget span of life-nya dipakai sampai akhirnya dia muncul burn-in-nya. Isu yang kedua itu konon katanya ada green tint alias warna layarnya itu jadinya kehijauan. Dan ini gue nggak temukan di Switch OLED gue. Emang isu green tint ini mungkin bisa jadi subjektif dan mungkin bisa jadi sebenarnya nggak ada. Tapi bisa jadi ada juga. Bingung kan lo? Green tint tuh kira-kira kayak beginilah. Gue cari gambarnya juga di Google, ada ijo-ijo yang muncul di layar OLED-nya. Tapi bisa jadi layar hijaunya itu sebenarnya nggak ada di dunia nyata. Secara kenyataan itu nggak ada ijo-ijonya. Hanya saja ketika kita ambil gambarnya dengan kamera, itu berasa ada kayak, kok ijo-ijo gitu ya? Ini apa ya? Gitu. Ya, gue pribadi sih tidak terlalu musingkan si green tint ini ya, karena ya sepanjang gue pakai gue tidak ngerasain ada green tint sama sekali di Switch OLED gue. Alasan berikutnya yang membuat gue lebih menyarankan kalian membeli Switch OLED ketimbang Switch versi 1 atau versi 2 itu tentu aja ada di masalah harga. Untuk Switch OLED itu harganya terakhir gue lihat itu ada di angka 5,4 sampai 5,5 juta. Sementara untuk Switch versi 2 itu ada di angka 4 juta. Jadi bedanya ada di 1,5 juta.
menurut gua, kalau kalian ada uangnya, tambah 1,5 juta untuk mendapatkan feels yang lebih modern, itu sah-sah aja. Tapi kalau misalnya uang kalian mepet, ya 1,5 juta mendingan buat beli game, itu juga sah-sah aja. So, sebenarnya untuk beberapa orang, perbedaan harga 1 sampai 1,5 juta itu bukan sebuah perbedaan yang matters banget dan gak ngefek-ngefek banget. Kalau kalian orang yang kayak begitu, go ke Switch OLED. Tapi kalau buat kalian 1,5 juta itu matters banget dan uang kalian emang mepet, dengan 1,5 juta kalian bisa dapetin 2 sampai 3 game, lebih baik kalian ambil Switch versi 2. Jangan yang versi 1, udah kelamaan. Selain masalah layar, ada juga beberapa improvement yang dibenamkan sama Nintendo di Switch OLED ini. Tentu aja Switch OLED ini by no means adalah Switch versi Pro. Bukan. Upgrade-nya pun semuanya sebenarnya minor. Tadi pertama udah ada di layar, jelas. Yang kedua itu ada di kickstand bagian belakang, yang saat ini kickstand-nya ini jauh lebih bagus dan bisa diatur angle-nya. Bayangkan kalian menggunakan Microsoft Surface, nah kurang lebih kayak begitulah, mirip. Dibandingkan dengan kickstand yang zaman dulu yang cuma tipis banget dan ringkih, gampang patah, ini jauh lebih baik. Untuk dockingnya juga di-improve sama Nintendo. Saat ini dockingnya ini warnanya putih dan ada hitamnya, dan menurut gua desainnya jauh lebih kece. Apalagi by default sekarang di dockingnya juga udah dikasih port LAN. Jadi buat kalian yang mau koneksikan dengan LAN, itu bisa-bisa aja. Jadi kalian nggak perlu repot cari docking lagi yang support port LAN, jadi langsung aja. Karena entah kenapa ya, download game di Nintendo Switch menggunakan WiFi itu kayak gila loh, nggak bakal kelar bos. Lama banget asli. Improvement lain juga hadir di bagian speaker. Untuk speakernya, speaker Switch OLED ini berasa emang lebih kencang secara signifikan dibandingkan dengan speaker Switch versi 1 dan juga versi 2. Buat kalian yang emang suka main secara handheld, speaker itu akan matters banget. Tapi buat kalian yang nggak terlalu suka pakai speaker dan lebih suka pakai headset, bisa juga. Selain dicolokin headset kabel dengan port audio yang ada di bagian atas, Nintendo Switch OLED ini sama seperti Nintendo Switch yang lainnya, sudah mendukung Bluetooth audio. Yang pasti kalian bisa langsung aja konekin TWS ataupun Bluetooth headset kesayangan kalian ke Switch OLED ini. Meskipun secara kualitas suaranya ya gue bisa bilang so-so atau bahkan menuju jelek ya. Jadi gue tetap menyarankan kalian untuk menggunakan wired headphone aja ketimbang wireless headphone. Apalagi secara wireless juga ternyata mikrofon di headset itu nggak bisa dipakai. So, udahlah wired aja. Hal penting lainnya yang di-upgrade sama Nintendo di Switch OLED ini adalah storage-nya. Switch OLED ini sudah punya 64 GB storage dibandingkan dengan versi-versi sebelumnya yang hanya 32 GB. So, 64 GB itu harusnya udah cukup buat nginstal beberapa game ya. Nggak ketinggalan, micro SD slot juga tetap ada. Posisinya masih ada di dalam kickstand-nya yang pastinya saat ini jauh lebih terlindungi karena kickstand-nya juga lebih tebal. Untuk kalian yang udah punya Switch versi 1 atau versi 2 dan kepikiran buat upgrade ke Switch OLED dan masih punya aksesoris-aksesoris yang ditinggalkan oleh versi-versi sebelumnya, perlu di-note nih kalau ukurannya Switch OLED ini beberapa milimeter lebih besar. Jadi untuk beberapa aksesoris itu nggak bisa dipakai. Aksesoris kayak carrying case alias pouch itu kemungkinan masih bisa dipakai. Gua pun pakai sebuah hard case dari Tomtok yang sebenarnya ditujukan untuk Switch versi sebelumnya, tapi masih bisa banget dipakai. Kalau kalian pengen pakein silicone case atau hard case dari Nintendo Switch versi sebelumnya ke Nintendo Switch OLED ini tentu aja nggak bisa, karena posisi lubang-lubangnya dan ukuran kickstand-nya itu berbeda. Kalian juga yang pengen pasang tempered glass versi Nintendo Switch yang sebelumnya itu nggak bisa karena ukurannya juga berbeda. Ukuran yang Switch OLED ini lebih besar penampangnya. Untuk kontrolernya sendiri masih tetap menggunakan Joy-Con yang sama. Gue nggak tahu ada improvement atau enggak. Kayaknya sih masih sama-sama aja. Cuma yang pasti dia lebih sedikit flexingnya ya dan kerasa lebih firm ketika dipasang ke tabletnya dibandingkan dengan Switch versi 1 dan versi 2. Sepanjang gue pakai Joy-Con ini, gue nggak punya controller yang lain, jadi gue main selalu pakai Joy-Con. Belum berasa drift sih, mudah-mudahan nggak ada drift-driftan lagi ya. Amin ya Allah. So, itu aja review singkat gue tentang Switch OLED di tahun 2022. Jadi, apakah masih worth untuk beli Switch? Tentu saja, karena gamenya itu timeless menurut gue. Nggak bisa dibilang ketinggalan zaman, karena dia punya niche yang berbeda dan juga gameplay yang menarik. Game-gamenya itu unik lah Nintendo. Beda sama Xbox dan juga PlayStation. So,
Switch yang mana yang harus dibeli di tahun 2022, gua bisa bilang kalau kalian mostly menggunakan Switch itu dengan mode handheld, dibawa kemana-mana, Switch OLED pastinya adalah pilihan yang paling oke, karena layarnya juga OLED. Tapi ketika kita docking ke TV ya sama aja. Tentu aja nggak ada bedanya dengan Switch versi 2. Itu pun kalau kalian punya uang lebih, sekitar 1-1,5 juta untuk nambahin beli Switch OLED. Karena Switch versi 2 tentu aja lebih murah, harganya ada di angka 4 jutaan. Tapi kalau misalnya kalian rasa 1-1,5 juta itu mendingan buat beli game, ya beli Switch versi 2 dengan harga 4 juta pun masih oke banget. So, ini recommended. Kalau kalian mau beli, silahkan klik link yang ada di bawah. Itu adalah link affiliate yang akan membantu banget channel ini untuk berkembang lebih lanjut gitu ya. Kalau kalian mau bantu channel ini berkembang juga, tapi nggak mau ngeluarin duit dengan beli Switch ya, kalian bisa juga klik tombol subscribe di bawah dan juga share video ini kemana-mana supaya orang tahu ada channel yang namanya Main Lagi, dan setiap videonya itu pasti ngebahas gadget dan juga gaming. Kadang-kadang toys juga. Gue dari Main Lagi pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.